Ini request insya Allah ya Bu Kiki ya, nanti dibuat ya. Bu Niken nih, Bu Niken. Itu dibuat serialnya. Dan Allah mampukan kita ya. Selanjutnya dari Bu Weni Ardianti. Assalamualaikum Umi. Sepertinya hal yang sama yang saya rasakan dengan pasangan saya. Ya, selama menjalani kehidupan berumah tangga. Oh, mohon izin tadi saya sudah nyebut nama nih, nggak apa-apa ya. Ya, apapun yang nanti tersampaikan dalam ruangan ini mohon hanya disimpan di ruangan ini ya bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tadi sesuai dengan kesepakatan di awal, saling respect, jadi kita dengarkan dan mudah-mudahan bisa dapat insight atau ibrohnya untuk kita semua. Yang pertama, bagaimana jika suami yang bersikap baik, selalu siaga, tapi semakin anak berusia besar, suami itu mendidik anak dengan lebih keras atau terlalu keras. Gitu. Mohon tipsnya agar bisa memahami keinginan suami dan supaya komunikasi lebih baik gitu ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam pasangan. Itu Bu Kiki. Yang pertama memang kita ya itu bicara dulu sama suami sebenarnya kebutuhannya apa, kenapa sampai mendidik anaknya terlalu keras begitu ya, mungkin ada hal-hal yang dia misalnya dengan kehidupan zaman sekarang yang luar biasa ya, menghadapi anak-anak ya, kita harus bekali anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh ya, sehingga anak-anak kita bisa berkompetisi dengan dunia lain gitu ya. Nah, kita perlu mendengar begitu ya Bu ya, mendengar alasannya kenapa dia mendidik dengan keras ya. Dan kita juga perlu yang namanya komunikasi itu kan harus dua arah. Jadi kalau misalnya suami saja yang bicara itu bukan dua arah tetapi satu arah. Jadi berarti kita juga harus mengungkapkan isi hati kita juga, Bang, sebaiknya nih kita kan juga dengar, kita tahu. Jadi kalau misalnya kita mendidiknya dengan cara keras, sepertinya anak-anak kita jadi nggak dekat dengan kita, begitu ya. Ketika anak-anak kita tidak dekat dengan kita, siapa lagi yang akan bantu ya? Siapa lagi yang akan bantu ketika mereka mengalami kesulitan, gitu ya. Nah, makanya kenapa orang tua dari sekarang nih harus bonding sama anaknya, ya, harus dekat dengan anaknya. Jangan kalau udah di SMP, SMA, itu mereka nggak akan bisa bonding sama kita kalau dari sekarang kita tidak dekat dengan mereka, begitu ya. Jadi kalau kita pakai kekerasan, pakai keluar tanduk, keluar buntut, keluar ekor, gitu ya, kira-kira mereka tuh nggak akan mau bercerita gitu ya. Harusnya kita bagaimana menjadi fasilitator ketika mereka menghadapi kesulitan itu karena namanya juga manusia ya, dia punya kesulitan terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap gurunya, terhadap temannya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita bantu ya. Siapa yang pertama kali ketika anak kita butuh bantuan adalah ayahnya. Siapa yang pertama kali ketika anaknya itu punya kesulitan adalah ibunya ya. Indikasinya gampang. Ketika anak-anak kita itu mudah bicara receh dengan kita, mudah bicara apa saja dengan kita, berarti indikasi kita itu kita itu nyaman diajak bicara, begitu kurang lebihnya. Jadi kita harus identifikasi dulu Bu masalahnya, kenapa suamimu, jangan-jangan suami punya trauma gitu ya, trauma di masa kecil, punya PR perkembangan, sehingga ya itu tadi ya dia bersikap keras gitu ya. Nah, jadi terusnya diskusi ya, tidak ada pengasuhan yang sempurna ya, karena sempurna itu hanya milik Allah. Nah, berarti apa? Komunikasikan, diskusi, cari jalan yang terbaik. Terus evaluasi. Kalau saat ini gagal, evaluasi lagi. Gagal lagi, evaluasi lagi. Dan satu lagi, pakai kekuatan doa, Bu ya. Pakai kekuatan doa, insya Allah Allah akan bantu. Seperti itu, Bu. Insya Allah. Silakan mungkin Pak Suami kayaknya mau menambahkan nih sebagai pihak laki-laki ya, pihak suami.
Apa sih yang biasanya paling apa ya, bisa dalam tanda kutip membantu? Tadi kan kalau Buki bilang koneksi dulu ya, koneksi hati sebelum koreksi gitu ya, baik ke suami maupun ke anak-anak. Nah, kalau dari Pak Fahmi gimana Pak? Yang paling efektif gitu bagi para suami untuk merubah perilakunya gitu. Karena kan kadang istri nggak cerita ya, nggak ngomong, diem, dipendem jadi sakit gitu ya, nggak disalurkan gitu. Seperti apa Pak Fahmi? Ya, ya terus terang awal yang kita lakukan ya lagi-lagi bicara receh ini ketika saya melihat permasalahan di anak-anak ya saya bicara sama istri ya, sama Kiki. Dan Kiki paham itu gimana pendekatan psikologi seperti apa dan itu yang saya terapkan. Tapi untuk bapak-bapak. Ya, kita beda ya antara ibu sama bapak, ini kalau yang saya rasakan. Kalau ibu itu kan memang penuh dengan perasaan, kalau bapak-bapak penuh dengan logika gitu ya. Semuanya kadang-kadang diukur dengan logika gitu ya. Saya coba mengikuti, kebetulan anak saya ada yang sudah remaja, ada juga yang masih TK. SD. Ya, pada waktu kita dapat yang ya, jadi saya belajar dari situ. Artinya beda perlakuan anak saya yang kecil dengan anak saya yang besar. Ya kita tahu semua ya, ketika anak kita sudah menjelang besar, kita harus sadar dari dulu. Dari dulu saya sadar banget, ini suatu saat Iban pasti nggak suka kalau saya peluk-peluk, cium-cium, ya kan? Dia risih pasti. Tapi di waktu dia dekat dengan saya, di waktu dia mau gendong sama saya, dia mau lengket sama saya, itu saya maksimalkan mungkin saya dapat itu. Saya nggak mau kehilangan momen itu ya, karena anak saya. Tapi ketika dia sudah menjelang remaja, apa yang saya lakukan itu masih membekas di dia, gitu. Masih membekas, ya. Jadi dia tetap sayang dan tidak ada yang berubah. Yang berubah mungkin sikapnya. Saya sudah besar, saya tidak bisa berpola laku seperti dulu anak-anak mau ngomong nangis dulu atau apa enggak. Jadi akhirnya ya dari apa yang saya dapatkan dari Kiki ya, saya cari momen yang memang momen kekiniannya dia. Kadang kita lakukan mungkin nonton berdua ya. Kalau kemarin saya sudah lakukan pas Kiki ada konseling ke Cilegon, anak saya yang perempuan yang dewasa kan dua, saya punya perempuan dewasa, yang Nela sama Naswa gitu ya di rumah. Nah, kenapa di rumah? Ya udah deh Abi di rumah gitu. Terus saya perhatikan di rumah dia cuma buka laptop. Yuk kita ke mall gitu. Kayaknya di mall sekarang udah boleh. Gitu. Di mall ke mall kita ajak makan, ngobrol di situ. Di situ, Masya Allah, saya mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Tercurahkan semua kasih sayang saya ke dia dan sebaliknya dia juga menampakkan itu gitu loh. Jadi ketika di sana saya ajak ngobrol sambil makan, saya ajak ngobrol sambil nonton. Memang beda. Kalau Naswa saya tanya, gimana Nas filmnya? Bagus, Bi. Gimana Nela? Biasa aja. Gitu. Kalau Nela memang flat dia. Tapi di situ saya jadi memahami kedua anak gadis saya. Gitu. Jadi pas malam saya mau tidur, Bi, mau dipijit nggak? Nangis saya. Jadi memang ya saya banyak melakukan itu, belajar dari Kiki ya. Bagaimana fase-fase yang mereka dapatkan itu saya nggak mau hilang. Sekarang dengan Fatia, dengan Zaidan saya nggak mau hilang. Ada waktu-waktu fase yang memang Rasulullah sendiri juga begitu kan. Rasulullah ketika bermain sama anak-anak dia perlakuannya kayak anak-anak, tingkah lakunya kayak anak-anak. Gitu. Bahkan untuk ngobrol pun Rasulullah itu jongkok setinggi anak-anak gitu, ngajak ngobrol gimana. Nah sama anak saya yang kecil begitu. Coba kalau saya berdiri, udah badan saya besar, tinggi, muka garang, anak saya bisa lari, kabur gitu. Tapi anak saya sekarang sangat terbuka. Ini contoh Zaidan. Zaidan ini kita lagi ngumpul sama kawan-kawan saya di kafe. Sebelum kita punya kafe kan, tahu Zaidan mau nyari perhatian, saya tahu tuh dia datang. Abi, ada ondel-ondel. Oh iya dan. Teman saya kan ngobrol terus, tapi dipaksa lagi. Abi, ada ondel-ondel. Iya, Ban, kenapa ondel-ondel?
ondel-ondelnya gede kayak Abi. Teman saya ketawa semua. Saya baru sadar, dia nyari perhatian. Saya lihat, Dan sini Dan, yuk kita ngobrol. Dia ngeliat ondel-ondel. Dia asik. Akhirnya dia merasa tidak ada yang hilang. Ya, jadi kalau menurut saya, di saat saya menghadapi anak saya yang sudah dewasa, entah itu, ini kayak Dokter Fajar nih, tadi mudah-mudahan masih ada di sini. Saya salut, Dokter Fajar selalu bawa anaknya ke masjid sholat subuh gitu ya. Tapi ternyata setiap anak itu memang berbeda perlakuannya gitu. Saya juga sudah pernah membawa Zaidan ke masjid, cuman ketika pada saat dilalahnya nih, saya bawa, dia berantem sama Fatia di masjid. Selesai sholat, ada bapak-bapak langsung masuk. Makanya kalau bawa anak jangan ke masjid. Habis itu Zaidan pulang. Abi di masjid kayak harimau semua. Abi Zaidan nggak mau. Nah ini proses lagi harus saya kuatkan dia. Saya ajak, Dan hari ini di masjid ada makan-makan, mau ikut nggak? Ayo Bi, makan. Tapi akhirnya begitu pelan-pelan. Dan jadi memang banyak permasalahan yang nggak bisa kita lakukan langsung serta-merta berubah begitu. Hiban pun juga begitu. Ella pun juga begitu. Naswa pun juga begitu. Apalagi kami ini masih tinggal di satu tempat bekerja di situ, rumah di situ. Mohon doanya saya mumpung di sini banyak saudara-saudara saya yang hadir. Mohon doanya sampai dengan saat ini ya. Boleh sedikit cerita. Istri saya tidur pun selalu pakai jilbab. Karena rumah tempat kerja, sekolah juga tempat kerja. Saya punya mimpi, mudah-mudahan suatu saat kita semua punya masalah. Kita semua punya masalah. Suatu saat saya ingin memberikan yang terbaik buat istri saya. Bahkan kadang memang kita perlu mengapresiasikan mengapresiasi diri kita, ya, diri kita sendiri gitu. Saya suka memotivasi diri kita. Ini juga ya apa yang saya dapatkan dari Kiki. Jadi kalau saya lagi sendiri bawa kendaraan, saya ngomong sama diri saya sendiri gitu. Mi, apa kabar Mi? Apa kabar Mi? Lo bebe aja kan Mi? Udah nggak apa-apa, kalau gagal itu biasa Mi. Jadi diri lo yang kuat ya Mi. Lo mampu Mi, gue panggil diri gue sendiri. Lo mampu Mi, insya Allah lo mampu. Lo berjuang di antara kesulitan, lo mampu Mi, insya Allah Mi. Makasih ya Mi. Saya tegur diri saya sendiri untuk memotivasi diri sendiri bahwa saya bisa. Mi, lo bisa Mi, lo bisa. Perjalanan ini masih panjang gitu loh. Dunia ini sementara, lo bisa Mi, masih panjang. Nah itu yang saya jadikan trigger gitu loh. Begitu juga kalau mereka tidur tuh saya datangin satu-satu. Bukan uminya aja, yang kecil-kecil anak-anak juga semua. Saya ciumin, saya ajak ngobrol, saya sentuh semua. Nah ini juga hasil bicara receh kita, Bi. Kalau mau ngajak ngobrol anak, nasihatin anak, jangan pas lagi melek aja. Lagi tidur tuh dinasihatin, masuk ke bawah alam sadarnya. Zedan, besok kita sholat ya. Kadang-kadang dia ngangguk. Dan ketika dia sadar, itu ada pengaruhnya. Jadi bisa jadi mungkin, ya alhamdulillah ya sampai dengan saat ini, kemarin Hiban alhamdulillah sudah punya SIM, pulang dari Cilegon bilang, Bi, mobil pengok di depan. Dia takut saya marah. Saya bilang, kalau Abi sih mah, pengok mobilnya nggak pengok fisik Abi. Hati Abi nggak rusak, fisik Abi nggak rusak. Itu mah biasa, bisa diganti, dan nggak ada masalah. Dia senang. Jadi, kadang itu saya selalu sampaikan, bukan di saat-saat dia sadar, dia nggak sadar pun kita ajak ngobrol, kita nasihatin. Dan ketika ada masalah, ketika dia sadar saya masuk ngobrol, itu cepat masuknya, nerimanya cepat. Mungkin begitu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu lagi Bu, silakan Bu Gigi. Mbak Muti, mungkin ada kebiasaan Bang Fahmi yang mungkin nanti Bapak-Bapak bisa tiru ya. Jadi kalau Bang Fahmi itu di sela-sela lelahnya, habis kerja gitu ya, sambil supaya bagaimana bonding ke anak-anak juga tetap, dia gini, Bang Fahmi sambil tiduran, terus nanti kasih pulpen, coba ayo di punggung Abi, siapa yang bisa gambar kuda apa ayam? Nah, gambar tuh
terusnya bikin huruf K gitu. Jadi pernah suatu saat langsung ini ya, langsung sholat, udah banyak tato-tato kecil. Jadi sebenarnya ya udah. Ya sebenarnya ya itu tadi ya, banyak hal bicara receh itu atau kita bahagia itu nggak mesti yang mahal ya, tetapi kebersamaan ya, sesuatu yang membuat hal sederhana yang membuat diri kita bahagia itu sudah bahagia. Jadi bukan harus punya Mercy dulu baru bahagia, bukan seperti itu ya konsepnya, tetapi bagaimana anak-anak kita dekat dengan kita itu bahagia, anak-anak kita tersenyum dengan kita, dia dekat dengan kita, itu juga hal yang sudah membuat bahagia. Jadi bahagia itu teman-teman, yang bisa membuat diri kita bahagia adalah diri kita sendiri gitu ya. Tidak ada seorang pun yang tidak boleh membuat diri kita tidak bahagia. Hatta anak kita, hatta suami kita, begitu ya. Nah, berarti dengan cara yaitu ngobrol receh, buat kitanya bahagia, gitu kurang lebihnya Mbak Muti. Masya Allah, itu quote yang dalam ya, tidak ada, jangan sampai gitu ya, ada sesuatu pun atau seseorang pun yang membuat kita tidak bahagia, karena bahagia itu letaknya dalam hati ya Bu Kiki gitu ya. Iya. Persepsi kita, Masya Allah. Boleh nggak bertanya Ibu Salmi? Oke, ini tadi Bu Salmi sudah acuh di kolom chat ya kalau nggak salah ya? Ya silakan. Kita mengalir aja ya, silakan Bu Salmi. Ya, silakan Bu Salmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya. Saya Bu Salmi. Bagaimana mengikat atau supaya terjadi bonding antara kita dengan anak yang sudah remaja dan dewasa. Mereka punya kehidupan pribadi dan sepertinya pribadinya introvert gitu. Jadi susah kalau mau ngobrol. Kalau ditanya jawabnya singkat-singkat. Diajak pergi pun sudah tidak mau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Jadi memang bonding itu harus dibentuk dari awal ya Bu ya, karena memang dari kecil, karena bonding itu kalau udah besar memang karena anak-anak kita kan sudah punya kegiatan sendiri, punya kesenangan sendiri, punya hobi sendiri, begitu ya kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya kitanya dulu kecilnya tidak bonding, terus yang menuntut mereka akan bonding ke kita tuh akan mengalami kesulitan. Tetapi ini kan pertanyaannya bagaimana nih udah besar, udah kejadian, udah terjadi, apa yang mesti kita lakukan ya? Pertama ya mulailah kadang dengan bicara receh Bu ya, dia lagi berdua. Kadang kita perlu bilang, Mamah nih banyak salah nih sama kamu. Mama minta maaf ya, kalau misalnya dalam pengasuhan Mama ada hal-hal yang membuat kamu terluka, begitu kan, kurang lebihnya ya Bu ya. Jadi kadang kita tuh perlu minta maaf dengan anak-anak kita ya, karena anak-anak kita nih manusia, kita juga manusia, jadi kita harus memperlakukan seperti manusia, begitu ya. Jadi tidak perlu malu untuk meminta maaf ya, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa Mama ini banyak salahnya, Mama sedih, mungkin dulu Mama terlalu sibuk, Umi terlalu sibuk sehingga kamu tidak dekat dengan Umi ya. Apa yang bisa membuat kita dekat lagi nak, begitu kurang lebihnya. Apa yang bisa membuat Umi dan kamu bisa bicara banyak hal gitu, kurang lebih seperti itu dulu Bu ya. Terusnya karena ini sudah berjalan bertahun-tahun, tentunya sekali ngomong dia nolak itu hal yang wajar Bu ya. Jadi ibunya juga jangan baper gitu ya ketika anaknya nggak mau terus aja ya, 21 hari terus kita kasih perhatian ya. Terusnya sama mohon sama Allah, begitu kan ada bahasa cinta begitu ya. Diucapkan, ya Allah, aku ingin sekali dekat dengan anakku, begitu ya. Aku ingin menebus ya, menebus yang waktu kecil sampai remaja ini
dia tidak dekat dengan aku gitu ya. Ya Allah, izinkan aku untuk memperbaiki semuanya. Mudahkan aku, begitu kurang lebihnya Bu ya. Karena yang membolak-balikan hati kita adalah Allah, begitu kurang lebihnya. Tetapi Allah tidak akan membolak-balikan kalau kita tidak ada usaha. Dan Ibu harus ingat, yang namanya usaha bukan seminggu, 2 minggu, bisa bertahun-tahun, karena perlakuan itu kan juga bertahun-tahun, kurang lebihnya Bu. Nah, sebaiknya ketika dia tidur, ya dielus palanya, terusnya kita kita doakan begitu ya, bahwa Umi itu sayang banget. Memang kelihatannya receh ya Bu ya, tapi energi cinta itu akan masuk ke anak kita begitu ya. Kalau kita sering ikut kajiannya Dokter Aisyah, itu kan ada sel-sel yang akan terbuka begitu kurang lebih, menembus ruang dan waktu gitu kurang lebihnya Bu. Semoga ya Ibu harus sabar dengan proses, sabar dengan anak-anak kita, mimpi kita kan semuanya sama ya Bu ya, bagaimana kita ke jannahnya bersama-sama. Ini nggak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Tetapi ya itu tadi, tidak mungkinnya di dunia ini yaitu tadi berlinang air mata, capek, lelah, letih, lesu gitu ya. Terusnya nggak mudah ya, hati yang sakit ya, berarti Ibu harus menyiapkan banyak ruang-ruang sabar sehingga anak kita jadi dekat dengan kita, begitu kurang lebih. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Ya, semoga sudah cukup menjawab ya Bu Salmi. Kemudian saya izin bacakan kembali pertanyaan dari Bu Haryati. Bagaimana cara melatih kemandirian anak agar dia bisa mandiri sejak dini seperti yang dicontohkan Rasulullah? Ini udah beberapa sudah terbahas tadi ya, sempat terbahas ya sedikit-sedikit. Ya, silakan. Kalau misalnya kita tahu tahapan perkembangan usia 3 tahun itu kan harusnya misalnya tahapan perkembangannya dia bisa pakai kaos kaki, sepatu sendiri. Nah, kenapa kita harus latih? Kadang nih ibu-ibu melatihnya itu selalu pakai bicara, mulut begitu ya, tanpa mengajarkan teknik yang benarnya. Teknik yang benarnya seperti apa? Oh, nak, kalau pakai sepatu itu harusnya seperti apa dulu ya? Terusnya bagaimana caranya? Terusnya kasih ruang kesempatan, pengalaman yang banyak untuk anak-anak kita mencoba. Gagal, kasih kesempatan lagi. Gagal, kasih kesempatan lagi. Terus evaluasi pengasuhan kita ya. Kalau Ibu hari ini santai dalam pengasuhan, Ibu besok dewasanya akan menangis, begitu kurang lebihnya. Anak kita butuh kita cuman intens itu SMP lah ya. Setelah itu dia dada-dada, dia punya temannya sendiri, dia punya komunitasnya sendiri, dia punya mimpinya sendiri gitu ya. Jadi tolong perbaiki pengasuhannya, begitu kurang lebihnya. Jadi perlu tega itu perlu ya, kadang-kadang ya Bu Kiki ya. Jadi kadang kan ada yang nggak tega, anak makan sendiri disuapin terus, akhirnya jadi anak tidak tuntas kemandiriannya gitu ya. Betul, karena biasanya yang namanya gangguan tumbuh kembang antara usia biologis dengan usia kronologisnya ada jaraknya. Makanya ketika kita tahu, oh usia 3 tahun itu harus kosakatanya 856 kata, berarti ketika anak kita hanya tunjuk-tunjuk, berarti apa yang perlu distimulasi, apa yang perlu dikembangkan gitu. Karena ketika 4 tahun kosakatanya udah 1.500. Jadi kalau ibu santai, akhirnya anak-anak kita makin punya kesulitan yang lebih sulit, begitu kurang lebihnya. Ya, baik, lanjut saya lanjutkan. Ini banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah, di kolom chat ya. Semoga mencukupi 10 menit lagi. Apakah dari Bu HPK, Bapak atau Ibu ya, mohon izin, apakah Bunda Kiki atau Mitra Ananda membuka konseling privat untuk remaja dan keluarga? Ya kan, makanya dibukanya Rumah Samawa ini untuk membantu masyarakat ya, seperti P3-nya lah ya, pertama kali ya. Jadi kita nanti akan mengidentifikasi, membantu ibu dan bapak ketika mengalami kesulitan ya. Ketika nanti berhubungan dengan ahli lebih lanjut, misalnya psikolog klinis, baru nanti kita rujuk, begitu kurang lebihnya. Tetapi yang jelas
pertama kali apa sih yang harus kita lakukan ya? Ibu mau datang ke RKI Rumah Keluarga Indonesia itu saja sudah merupakan luar biasa ya ketika mau berbagi kesulitannya begitu, karena tidak semua orang itu mampu berbicara, mampu mengidentifikasi kesulitannya. Untuk membuka diri atau mencari pertolongan juga adalah hal yang luar biasa ya Bu Kiki ya. Betul. Ya, nanti yang mau harus itu tadi ya. It's okay to be not okay ya. It's okay to be not okay itu adalah punya masalah itu hal yang wajar ya, karena kita manusia, maka harusnya kita bersyukur ketika kita punya masalah, berarti kita masih hidup, masih bernafas, begitu, masih diberi kesempatan sama Allah untuk menjadi lebih baik gitu. Ya, tapi ya itu tadi, kalau misalnya tidak bisa mencari jalan keluar ya, makanya ke Rumah Keluarga Indonesia ya. Nanti insya Allah nomornya, kontaknya akan di-share sama Mbak Desi atau panitia mungkin ya di kolom chat ya insya Allah. Ini pertanyaan berikutnya dari tadi ada yang mohon dibantu unmute untuk panitia atau peserta ya, mohon izin, ini chatnya cukup banyak. Dari Bu Hayako, bagaimana caranya supaya suami mau ikut konsultasi atau mendengarkan kajian Pak Sutri? Nah, pertama ya itu tadi ya Bu ya, kalau misalnya berhubungan dengan bapak-bapak, kita harus bermain cantik nih gitu ya. Bapak-bapak kan nggak mau langsung disuruh gitu ya. Ya misalnya yang ngobrol receh aja, wah tadi tuh kita ngobrol ini ternyata ya Allah Pak Fahmi tuh gitu ya. Jadi tanpa kita sadari dia, oh ternyata itu ya, oh ternyata ini ya, oh pentingnya ya kita bicara receh ya gitu. Karena kalau misalnya bukan pemahaman yang kita ini kan kita kedepankan, agak sulit begitu kurang lebihnya. Jadi kan bapak-bapak itu kan butuh bukan asumsi, tetapi kenapa sih dia harus ikut gitu ya. Betul. Manfaatnya apa sih? Aku juga baca aja bisa begitu ya. Tetapi ya itu tadi ya, dengan bicaranya receh ya tadi ya tuh ya. Terakhir ya tuh yang selalu saya bilang, pakai kekuatan doa ya. Mudah-mudahan hatinya mau berubah begitu ya. Kita langsung ke yang menggenggam hatinya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi tidak mungkin, tapi yang jelas ya itu tadi hubungan kita sama suami juga harus lebih baik gitu ya. Kayak misalnya apakah saya sama Pak Fahmi menjadi akhirnya teman sejiwa begitu ya. Mudah tidak mudah, kita butuh berkali-kali jungkir balik ya, berantem terus ya, sampai kadang nih kita Bang, kita perlu bicara gitu, karena kan kita nih bukan hanya sebagai suami istri, sebagai pasangan bisnis juga ya. Bisnis ya, jadi kadang kita harus bisa membedakan kapan ngomongin bisnis, kapan ngomongin suami istri. Tapi dengan bicara receh, Bang Fahmi aja udah sampai tahu kalau udah saya mengkerut gitu ya, dia udah tahu, oh ada masalah nih, jangan sampai keluar tanduk, keluar buntut, kurang lebih. Ya. Bagaimana Pak Fahmi? Ya, jadi memang ya insya Allah ya, saya banyak belajar. Saya terus terang, saya belajar dari Kiki, bagi saya nggak ada masalah. Karena memang dia punya ilmunya di situ dan saya pelajari. Di situ mungkin kita mau berubah atau tidak ya. Nah, ketika saya pelajari, ya oh ternyata harus begini, harus begitu ya, saya akhirnya bisa memahami pasangan saya bisa memahami istri saya gitu loh. Jadi misalnya suatu ketika, ya biar bagaimanapun Kiki ya Kiki gitu ya ibu-ibu seperti hal biasanya ibu-ibu gitu ya. Bi, Umi mau ke Mester. Ya, Abi ada teman nih di rumah. Ya udah duitnya aja, Bi. Oke. Saya kasih tuh duit. Butuhnya berapa? 500. Mau beli ATK ya, alat buat sekolah. Nggak diantar Iban, ya nggak apa-apa diantar Iban.
Saya tahu yang saya kasih duit itu 400. Hitung Mi, butuhnya berapa? 500. 350 ya waktu itu. 3,5. Saya kasih 3,5. Hitung Mi, dalam harapan saya, ya kalau dia nggak ngitung, kan saya udah ngasih tahu suruh ngitung. Ternyata benar dia nggak ngitung. Alhamdulillah lebih 150.000 gitu ya. Akhirnya dia berangkat tuh. Tapi saya yakin dia punya lebihan kan dia. Sampai di sana belanja, nggak nelpon nih, aman nih nanti gitu ya. Pulang, saya lagi berhadapan dengan teman-teman saya di kafe, itu ada kali 5 orang. Tiba-tiba istri saya masuk, terus berdiri di depan saya nggak jauh. Abi, apa yang 500, 350 lebih? Itu teman-teman saya nengok semua ke saya gitu. Kenapa Mi? Biasalah ibu-ibu, terus ketawa bercanda. Akhirnya saya cuma bisa memahami gitu loh. Dan istri saya juga melepas memang ya itu tadi saya bilang, istri saya ini akuarium. Apa yang ada di hati itu yang disampaikan gitu loh. Jadi tidak ada pernah ada dusta di antara kita gitu ya. Misalnya ada dendam gitu ya. Ya it's okay to be not okay gitu loh. Jadi kita akhirnya bisa sama-sama saling mengerti gitu. Nggak pernah kita masukkan di dalam hati. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya kita bisa hadapi turbulen gitu ya, badai itu pasti ada gitu ya. Karena kita bersama. Ya, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya mimpi kita semua kita berkumpul di Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bu Anti ya untuk Pak Fahmi dan Bu Kiki. Bagaimana menumbuhkan kembali rasa semangat dalam mengarungi hidup rumah tangga yang usia pernikahannya masih belasan tahun? Gimana? Nah, bagaimana menumbuhkan kembali rasa semangat dalam mengarungi hidup rumah tangga ya usia pernikahannya masih belasan tahun? Jadi kalau saya sama Pak Fahmi tuh sering ke tempat-tempat yang Bang, kita tuh kayaknya harus bicara di tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda dengan hal yang berbeda begitu ya. Jadi supaya kita tuh sayang terus begitu ya, karena kita ini udah menginjak 48 tahun jadi seperti teman begitu ya, kayak sahabat 28. gitu ya. 20 maksudnya 48 tahun usianya, bukan ininya ya, pernikahannya begitu ya. Nah, jadi kita tuh misalnya aduh kayaknya lagi capek, yuk kita pijit bareng yuk gitu, ke refleksi gitu ya. Terusnya yuk kita misalnya pergi ke pemandian air panas gitu, berdua aja gitu, nggak ada anak-anaknya. Jadi kapan saatnya bersama anak-anak, kapan bersama suami aja gitu ya, karena kita tuh sebenarnya butuh ngobrol berdua tanpa ada yang ganggu gitu ya. Jadi akhirnya kita check in hotel katanya Pak Fahmi, waduh ya. Bocoran ya. Gitu, atau yang murah-murah ya itu tadi, makan es krim berdua gitu ya. Iya. Sambil biasanya kalau beli es krim ya kita selalu pilih yang berbeda. Jadi bisa saling coba. Ya coba Iya, sobat gitu ya. Aduh. Nyunah ya, nyunah. Jadi ini usia boleh tua tapi Kelakuan anak muda. tadi masih 28 katanya ya. Oh iya, jalan banyak ya Mbak. Jalan banyak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa ya mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi dan Bu Kiki, karena bisa jadi nggak semua pasangan itu bisa mudah untuk melakukan tadi ya, ngobrol receh gitu. Jadi kalau kata Dokter Fajar ini bukan ngobrol receh, tapi ngobrol mantap katanya materi hari ini. Terima kasih Dok. Ya Allah. Masya Allah. Diri di sela-sela sedang mau operasi ya Dok. Boleh tuh Dokter Fajar dikasih komen. Dok, Dok, on cam Dok. Iya, Dokter Fajarnya mungkin sedang tidak ini ya. Masih bersama kita ya, jadi diingat kembali tadi tujuan pernikahannya, mungkin bisa menguatkan juga ya Bu Kiki ya, apa sih alasan menikah atau visi keluarganya apa, atau tadi di ujung kata Bu Kiki dan Pak Fahmi, kita tuh pengen masuk surga bareng-bareng sekeluarga tuh, Masya Allah. Cuman
Cuman harus ingat ya Mbak Muti, masuk surga bareng-bareng nggak mudah gitu ya. Kalau misalnya hadiahnya cuma roti, cilok, itu mudah ya. Tetapi ini kalau hadiahnya surga pasti penuh onak dan duri, penuh sakit, penuh penuh berdarah-darah, berlinang air mata gitu ya. Terusnya pakai capek gitu ya, banget gitu ya. Nah, itu yang perlu harus ada ikhlas di situ, harus ada takdir di situ, harus hubungan kitanya juga sama Allahnya dijaga, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita di posisi yang tadi disampaikan, ya kita juga sering berusaha untuk berpikir, kita kemarin bisa ini loh. Ya alhamdulillah, walaupun kita sekarang lagi susah begini, misal nih ya, saudara-saudara kita menikmati liburan kemana kita di sini aja, tapi kita berpikir yang lebih indah dari itu. Ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Gitu. Artinya ketika kita punya masalah dalam keuangan, dulu kita pernah punya lebih sulit hal-hal yang lebih sulit dari ini dan kita bisa melaluinya, ya, bisa menjalaninya. Nah di situ akhirnya kadang-kadang juga kita melihat ternyata di sebelah ada yang lebih susah dari kita. Kenapa kita jadi ribet gitu loh. Syukuri. Nah, ketika kita bersyukur di situ, Allah tambah. Ya. Jadi saya sering kali ketika sholat gitu yang tadi masjid atau sholat malam atau apa itu saya menghadirkan wajah-wajah istri, wajah-wajah istri, bukan wajahnya banyak nih. Bukan istrinya banyak ya? Iya, percaya wajah-wajah istri ya, bukan wajah istri. Wajah-wajah anak saya hadirkan di situ, wajah istri saya hadirkan di situ, dan di situ saya minta sama Allah, saya nangis gitu ya, saya minta maaf ya, saya minta Allah berikan kekuatan, kemampuan, karena perjalanan ini masih panjang dan tidak mudah. Kadang kita melihat fine-fine aja gitu, is okay aja, padahal ya tidak seindah yang di mata juga, nah, cuman kita merasakannya harus it's okay. Banyak hal yang lebih. Berarti cara pandangnya Mbak ya yang kita perlu diubah ya. Ya, bukan reframing gitu. Ya, bukan keadaan yang dirubah. Pasti kan kalau punya utang ya utangnya, bukan utangnya, tapi bagaimana cara kita terbebas dari utang tersebut. Jadi jangan lari, jangan mengalir begitu saja, jangan tetap aku masih seperti yang dulu, ayo berubah menjadi lebih baik. Terus bergerak, terus berubah menjadi lebih baik, begitu. Masya Allah. Ini saya minta satu kali kesempatan untuk closing statement ya, Bu Kiki dan Pak Fahmi, karena keterbatasan waktu kita. Ya silakan Bu Kiki dan Pak Fahmi. Ya intinya setiap kejadian tidak ada yang terjadi begitu saja. Berarti ketika kita tidak boleh menyesali kejadian di masa lalu, keputusan kita yang sudah kita ambil ya. Berarti kita harus maju gitu ya, terus berusaha untuk menjadi lebih baik, begitu kurang lebihnya. Dan yang satu lagi harus bergandengan tangan dengan pasangan sesulit apapun, sejatuh apapun, di titik nol kalau kita bergandengan tangan dengan pasangan gitu ya, semuanya menjadi lebih mudah, begitu kurang lebihnya. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia, begitu ya, karena pada hakikatnya kita kan punya cuma nyawa satu sekali hidupnya, ya. Jadi jangan sampai buat diri kita tidak bahagia. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan kita tidak bahagia, pasti ada yang salah, ya. Harus bagaimana supaya kita tetap bahagia. Iya. Silakan Pak Fahmi. Saya sedikit ada cerita, boleh ya? Boleh ya? Sebelum saya closing. Pekerjaan istri saya dan pekerjaan saya, pada akhirnya kami harus bergandengan tangan sama-sama memajukan apa yang sedang kami lakukan ini. Jadi pada suatu ketika kita berdua ngisi bareng tapi offline, tapi yang ngisi beliau, saya hanya sebagai ya yang merapikan infokusnya,
yang menata soundnya gitu ya. Ketika itu istri saya bicara tentang keilmuan mungkin yang terkait dengan keluarga, terkait dengan pasangan ya. Dia lupa, dia nggak sadar keceplosan yang diambil sampel suaminya. Jadi peserta itu ketika istri saya mengambil, jadi sampel dulu siapa gini, itu semua peserta ngelihat saya. Oh jadi saya terhakimi nih. It's okay to be not okay. Saya nggak ada masalah. Walaupun pada saat itu saya merasa bersalah dan saya merasa terhakimi misalkan. Terus marah ya? Terus sempat, tapi it's okay to be not okay. Maksudnya apa? Saya berusaha memahami istri saya. Istri saya ini ya itu tadi yang saya bilang. Dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangan yang dimiliki, saya harus memahami. Tapi saya harus merubah diri saya. Jadi menerima apa adanya istri, ini closing statement saya akan menerima apa adanya istri saya, tapi saya harus berubah untuk mengikuti apa yang ada pada istri saya. Begitu juga pasangan kita. Ya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Dia menerima saya sebagai suami, Kiki menerima dengan segala macam kekurangan saya, tapi Kiki juga berubah untuk menjadi lebih baik. Itu yang kami lakukan satu dengan lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Ini siapa yang sudah merinding di sini? Audiensnya, Masya Allah. Ini kita sudah banyak dapat insight dan ibrah ya dari keluarga Pak Fahmi dan Bu Kiki. Gitu. Bagaimana mereka bisa mencapai kesejiwaan ya, kalau bahasa Cahyadita Karyawan itu bukan nggak ada ombak, bukan nggak ada badai, karena kalau misalnya nggak ada ombak, nggak ada badai, kita mancingnya mungkin cuma dapat apa, ikan lele gitu ya di parit yang kecil, tapi karena pernikahan itu mengarungi lautan, samudra yang luas, itu banyak ombak, banyak badai, ya semuanya insya Allah nggak apa-apa gitu ya, insya Allah it's okay to be not okay. Perasaan-perasaan muncul yang mungkin negatif kita kenali, terima dan kelola. Tadi yang saya sempat catat ya, apa-apa sedih, jatuh, gagal, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi dan tidak terlarut gitu dalam emosi yang negatif. Terus untuk ke suami, pasangan maupun ke anak, mohon izin boleh di-unmute dulu. Ya, tadi pesan utamanya adalah jangan lupa ngobrol receh ya, ngobrol yang kita anggap cuma receh, ternyata itu bisa membuka hati-hati kita, membuka hati pasangan kita, anak-anak kita, sehingga kita tidak menjadi PR di masa nanti ketika anak kita sudah dewasa, karena sudah terbangun ikatan yang kuat gitu. Kemudian jangan malu untuk minta maaf bila melakukan kesalahan, baik dengan pasangan maupun anak. Terus gunakan bahasa cinta. Nah, ini saya juga mencatat ya, mungkin tentang tips produktif dari Bu Kiki ya, sadari peran, jangan lupa kelola waktu, bangun hubungan, kembangkan potensi, dan jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu letaknya di dalam hati. Jangan sampai kita terpengaruh oleh suasana, situasi, atau seseorang. Gitu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Bu Kiki dan Pak Fahmi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol receh bareng kita semua ya. Ayah, bunda, bapak, ibu semua, jazakumullah khairan. Semoga semakin Allah jadikan keluarganya semakin sakinah, semakin mawaddah, semakin dipenuhi dengan rahmah dari Allah, dan Allah kabulkan juga doa-doanya ya, dengan wasilah banyak guru dan banyak sahabat di sini. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua, insight baik untuk kita semua yang bisa merubah kita. Jadi setelah sesi hari ini ada tuh perubahan kita ke pasangan kita, ke anak kita gitu. Jangan sampai nanti before after mengikuti kegiatan ini kita sama aja dalam hal yang sebenarnya perlu kita perbaiki gitu ya.
Ya, terima kasih jazakumullah khairan kepada Bu Terima kasih Kiki dan banyak Pak Mbak Fahmi. Muti. Sama-sama. Moderatornya luar biasa. Ini udah repotin nih. Semoga makin sehat dan makin bahagia ya Bu Kiki sama Pak Fahmi. Insya Allah. Dan sukses juga Kiki Mitra Ananda dan semua lini bisnisnya. Insya Allah. Amin, saling Terima kasih Pak Fahmi, Bu Kiki. Terima kasih Bang Apri, Masya Allah. Ya, dengan ini saya undur diri. Oke, oke. Saya serahkan kembali kepada MC kita, Kakak Desi Lina Suraya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fajar. Jazakallah khair, Bung Novi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fahmi, jazakallah. Waalaikumsalam, jazakallah. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih untuk para peserta juga narasumber dan moderator Mbak Muti yang sudah mendampingi narasumber luar biasa hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga sebagai MC untuk couple goals kita di pagi hari ini. Pak Fahmi dan Bu Kiki yang sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita, bisa kita praktekkan juga ya, karena kita bisa belajar dari hal apapun ya, dari sekitar, dari siapapun, dari orang, bahkan dari lingkungan sekitar pun kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai akhir acara, dan sedikit saya akan sampaikan untuk door prize, pengumuman door prize ya, pengumuman door prize untuk penanya terbaik ya. Ada lima penanya yang saya sebutkan namanya di sini. Mungkin bisa menghubungi admin yang nomornya sudah tertera di chat, di kolom chat ya. Yang pertama ada Ibu Weni Ardianti. Selamat barakallah kepada Ibu Weni mendapatkan voucher makan berdua pasangan ya, bersama pasangannya di Cafe Aquarium milik Pak Fahmi dan Bu Kiki. Luar biasa, kita berikan applause kepada Bu Weni mendapatkan voucher makan bersama pasangan. Mudah-mudahan semakin bonding, semakin lebih dekat gitu dengan pasangannya, semakin terjaga keharmonisannya ya. Seperti itu. Dan ya, sama-sama Ibu. Yang kedua adalah Ibu Salmi. Tadi penanya Ibu Salmi mendapatkan buku bertajuk parenting. Kemudian ada Ibu Haryati ya, mendapatkan buku juga. Kemudian yang keempat ada Ibu Anti. Nah, ini Ibu Anti mendapatkan voucher sama ya, mungkin makan bersama pasangan, nanti bisa lebih lanjutnya via chat ya, bersama hubungi ke admin. Kemudian yang terakhir tadi siapa, Ibu atau Bapak Hayako ya, Bapak atau Ibu Hayako bisa juga menghubungi admin untuk mendapatkan voucher ya, voucher makan bersama pasangannya. Mungkin itu pengumuman terakhirnya, dan dari saya persilahkan dulu kepada panitia, ada yang mau disampaikan dulu info-info terkait RKI atau layanan Rumah Samawa ini. Bu Niken mungkin? Ya, saya kira nanti insya Allah setelah acara ini selesai, kami akan menyampaikan semacam flyer begitu ya, flyer publikasi perihal detail tentang jam layanan konsultasinya, kemudian berikut nama-nama konsultannya, atau kami nyebutnya helper. Nah, nanti itu bisa disampaikan melalui grup yang sudah ada peserta sementara ini, peserta dari kegiatan talk show, atau juga nanti kami publikasikan melewati jalur-jalur medsos ya, akun medsos kami. Demikian itu aja Mbak Desi. Oh iya, siap. Terima kasih untuk informasinya. Nanti bisa lebih lanjut kita sampaikan, ada grup sendiri juga ya, grup konsultan keluarga insya Allah. Dan untuk lebih jauhnya bisa hubungi kontak admin layanan Rumah Samawa, sudah ada di chat ya, atau boleh di save nomornya. Bisa saya sebutkan aja ya, mungkin bisa yang tidak sempat di chat, di nomor 0881 11 72 456 ya, 0881 11 72 456 ya. Barangkali untuk menanyakan info-info untuk nanti ya tentang layanan konsultasi Rumah Samawa ini. Kemudian juga yang tadi mendapatkan door prize bisa menghubungi admin tersebut. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya MC, dan saya ucapkan terima kasih kehadirannya para Bapak Ibu semua yang sudah bersedia
hadir dari awal sampai akhirnya acara. Mudah-mudahan mendapatkan insight dan hikmah terbaik ya dari apa yang disampaikan dari awal hingga akhir ini, menambahkan keberkahan buat kita semua. Kita semakin awet dan harmonis rumah tangganya bersama pasangan, serta bisa menjadikan keluarga kita sakinah mawadah warahmah ya, seperti launching rumah samawa ini ya, gitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita akhiri sama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Ya, izin Bu Kiki, Pak Fahmi. Terima kasih. Ya. Pak Fahmi. Jazakumullah khairan, Bu Lisna. Kiki, Bu Niken. Ya, Mbak Muti. Bu Risna. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mi. Udah. Kan admin boleh Bu host. Bu Lisna. Ya, kenapa Bu? Oke, akhiri aja ya.